أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك Kami pandu muda hadapi hari dengan berani. Kami pandu muda semangat ridho ilahi. Bentang alam raya, gunung samudra hutan belantara, menantikan kita menjadi khalifah yang berguna. Rapatkan barisan, satukan tujuan, disiplin dalam perjuangan, jujur terpercaya, teguh pendirian, adil junjung kebenaran. Kami pandu muda hadapi hari dengan berani. Kami pandu muda semangat ridho ilahi. Bentang alam raya, gunung samudra hutan belantara, menantikan kita menjadi khalifah yang berguna. Rapatkan barisan, satukan tujuan, disiplin dalam perjuangan, jujur terpercaya, teguh. Allahumma inna duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzil وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسر وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتيني ما أتيت عبادك الصالحين. Kami pandu muda hadapi hari dengan berani. Kami pandu muda semangat ridho ilahi. Bentang alam raya, gunung samudra hutan Bismillah sahabat alam, pagi hari ini alhamdulillah di cuaca yang sangat cerah, kami fasilitator bersama dengan peserta didik dari SMP Alam Insan Kamil itu berjalan sejauh 1 km dari pusat kantor Taman Purba Kala Sumpang Pita ini menuju ke Gua Sumpang Pita. Nah, menurut informasi yang kami dapat dari salah seorang pegawai yang ada di Sumpang Pita ini,
Di Gua Sumpang Bita itu ada beberapa Sumpang Bita, maaf ya, Sumpang Bita ini di dalam gua itu ada beberapa peninggalan benda prasejarah dari zaman purba yang masih dilestarikan sampai saat ini. Nah, itulah tujuan dari kami beserta ananda kami dari siswa dan siswi SMP Alam Insan Kamil untuk melakukan kunjungan, melihat secara langsung seperti apa peninggalan dari benda prasejarah yang ada di Gua Sumpang Bita ini. Semoga apa yang kami lakukan di tempat ini bisa menambah wawasan bagi kami selaku fasilitator dengan ananda kami lebih jauh, lebih dalam lagi mengenal tentang prasejarah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Sahabat alam, ternyata menuju Gua Sumpang Bita itu kita mendaki anak tangga yang begitu banyak, luar biasa ya, butuh tenaga yang kuat untuk sampai ke Taman Purbakala, terutama di Gua Sumpang Bita ini. Ayo kita mendaki, ayo Akbar, ayo. Siap. Rapatkan barisan, satukan tujuan, disiplin dalam perjuangan, jujur dan percaya, teguh pendiri. Oke, bagaimana? Masih semangat? Adil junjung kebenaran. Kami pandu muda, hadapi hari dengan berani. Kami pandu muda, semangat airi ilahi. Nah, di sini ternyata sumber airnya, masya Allah. Tapi saya lihat Ekbar. Wow. Di dalam gua di sumber air. Assalamualaikum sahabat alam. Ternyata kita sudah sampai di perjalanan awal menuju Gua Sumpang Bita. Nah, tempat ini adalah gua mata air, disebut sebagai gua mata air, di mana gua ini menghasilkan air yang digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar ini. Termasuk di lokasi tempat sahabat alam atau dari SMP Alam Insan Kamil melakukan kegiatan history camp atau kemah sejarah. Makasih sahabat alam, ikuti kami di perjalanan berikutnya. Dadah. Dalam itu masuk. Ini langsung ini. Cuci muka. Wih. Udah. Sahabat alam, ternyata menuju Gua Sumpang Bita ini Saya selalu kami begitu Pak. setelah kita menanjak sekitar 500 meter itu kita ketemu pertigaan. Ternyata kami baru tahu perjalanan menuju Sumpang Bita ada dua gua. Ini ada Gua Hulu Sumi, itu menuju ke kiri. Terus di atas juga ada, lurus itu ada Gua Sumpang Bita sekitar 200 meter lagi dari lokasi saya berdiri di tempat ini. Menurut informasi dari beliau, Pak Jabar, di sana itu di Gua Hulu Sumi itu terdapat peninggalan prasejarah juga, tapi lebih lengkap katanya di Gua Sumpang Bita. Jadi untuk hari ini kami akan berkunjung ke Gua Sumpang Bita. Ayo ikuti kami. Insyaallah untuk informasi selanjutnya ketika kami sudah berada di Gua Sumpang Bita akan dijelaskan lagi oleh Pak Jabar. Terima kasih. Itu dinamakan burung Garuda. Burung Garuda. Kalau yang di depannya Pak? Di depannya seperti tadi kita bilang, kalian semua guru-guru bilang kayak kelelawar kayak apakah. Ya cuma yang nampak sekali itu yang batu kayak Garuda itu. Memang Garuda anunya itu. Sebutannya itu. Karena orang kami kita dari kantor dulu langsung dia bilang ini burung Garuda dia ini. Terbentuk begini nih di bumi.
Alhamdulillah, dengan perjuangan yang sangat melelahkan, kita sudah berada di Goa Sumpang Bita. Jadi keadaan Goa Sumpang Bita ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Ada Stalaktik. ya beberapa bebatuan yang berbentuk. Itu mungkin di antara bentuk bebatuan ini ada makna prasejarah yang sebentar akan dijelaskan oleh Pak Jabar. Tapi untuk lebih awal dulu, kami pas sampai di tempat ini diminta untuk melihat, mengobservasi seperti apa tempat ini. Setelah itu sebentar kami akan bertanya terkait dengan makna dari setiap bentuk bebatuan yang ada di tempat ini. Tapi kalau saya lihat ini, di tempat ini ada beberapa telapak tangan, entahkah itu telapak tangan peninggalan manusia purba atau apa, entah itu. Sebentar kita dengar penjelasannya. Terus di dalam gua ini itu sahabat alam bisa melihat ada pagar, itu mungkin bagian dari pembatas untuk para pengunjung supaya dia tidak bersentuhan langsung dengan bebatuan yang ada di dalam, karena bisa jadi ketika pengunjung bersentuhan langsung dengan bebatuan, itu bekas telapak tangan yang ada menempel pada batu bisa kotor dan pada akhirnya bisa pudar atau hilang akibat dari pengunjung yang ada di tempat ini. Oke, sahabat alam, insyaallah sebentar kita lanjut terkait dengan seperti apa makna dari setiap bentuk bebatuan dan telapak tangan yang ada di Gua Sumpang Bita ini. Sahabat alam, siang hari ini kita sudah berada di Gua Sumpang Bita dan alhamdulillah bersama dengan Pak Jabar, salah satu pegawai yang ada di Taman Purbakala Sumpang Bita ini, yang insya Allah akan memberikan kita informasi terkait dengan Gua Sumpang Bita ini. Selamat siang Pak. Siang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Jabar atas waktunya telah menyempatkan untuk mendampingi kami dari Sekolah Alam Ihsan Kamil melakukan kunjungan di tempat ini. Nah, jadi anak-anak kami ini akan belajar terkait dengan prasejarah peninggalan yang ada di Taman di Gua Sumpang Bita ini. Kalau saya tadi melakukan observasi, itu ada saya lihat telapak tangan dengan gambar rusa, babi rusa. Ya, mungkin Pak Jabar bisa memberikan informasi kepada anak kami terkait dengan keberadaan peninggalan prasejarah yang seperti itu di Gua Sumpang Bita ini. Silahkan Pak Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lupa saya memperkenalkan nama saya. Nama saya itu Jabar, mulai ditugaskan oleh pemerintah tahun 1985 sampai sekarang. Alhamdulillah, saya ini pagi masih bisa sempat sampai di dalam gua ini untuk menemani kalian. Dan di dalam gua ini kita sudah tiba. Di dalam kita tadi sudah melihat gambar-gambar yang ada, yang nempel di dinding gua. Namun karena saya ini boleh dikata pengetahuan saya sangat terbatas, kalian daripada gurunya kalian semua. Kalau gurunya ya mungkin pengetahuan mungkin di atas lah. Nah, tak apa, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit kadarnya. Nah, ada beberapa gambar di dalam gua ini. Kita melihat ada gambar telapak tangan, ada babi rusa, ada babi hutan, ada gambar perahu atau sampan, ada gambar telapak kaki. Ya, mungkin tadi tidak ada yang melihat gambar telapak kakinya. Nah, pertama-tama kita masuk di penjelasannya gambar telapak tangannya. Nah, kenapa ada gambar telapak tangan di dinding gua ini? Nah, ada di dinding gua ini ada beberapa gambar, ada gambar telapak tangan, di bawahnya babi rusa. Nah, gambar telapak tangan ini maknanya untuk penolak bala dari luar, dari luar. Itu maknanya orang tolak. Nah,
orang toala, kenapa kita bilang orang toala? Orang itu kan manusia, Allah itu hutan. Nah itu makanya ini namakan orang toala, orang hutan. Nah sampai saat sekarang orang toala ini cuma yang kita dapat, yang kita tahu cuma peninggalan-peninggalan seperti yang ada di depan kita ini di dinding gua. Kita tidak tahu modelnya bagaimana, mukanya bagaimana. Nah kita sama ini. Nah gambar telapak tangan ini ada 2 macam. Ya. Mungkin kalau kita lihat sepintas, gambar telapak tangan top saja. Gambar telapak tangan ini ada 2 macam. Ada yang 5 jarinya, ada yang 4. Ya. Nah kalau 5 itu berarti sempurna. Nah, kalau yang 4 jarinya itu kelihatan, yang muncul di dinding gua ini tertempel, itu menandakan bahwa dalam satu keluarga itu ada yang meninggal, ikut berduka cita. Ya, itu maknanya. Nah, di atasnya ini ada gambar babi rusa. Karena kenapa kita bilang babi rusa? Badannya babi, kepala dengan tanduk itu kan rusa, kayak rusa. Jadi kita namakan babi rusa. Babi rusa ini dia gambar supaya orang tua ini begitu dia keluar memburu mencari, itu bisa mendapatkan di atas semacam ini atau sebesar ini. Itu kepercayaannya orang Toala. Nah, kita beralih ke di belakang saya ini ada gambar sapan dengan babi hutan. Ya, ada juga gambar telapak tangannya. Nah, gambar sampang ini kenapa kita berpikir kenapa ada gambar di ketinggian ini dari bawah babi perahu atau sampan. Nah, sampang ini gunanya dia untuk orang Toala. Inilah yang dia pakai apabila dalam satu keluarga ada yang meninggal, itu yang dia pakai rohnya anunya untuk menuju ke alam baka. Itu kepercayaannya orang Toala. Babi rusa sama dengan tujuannya tadi babi rusa dengan babi hutan. Nah, ada juga di sebelah selatan di sana. Nanti sebentar kita di sana selesaikan semua alat-alatnya, bahannya dia pakai. Nah, di sana ada gambar babi rusa dengan babi hutan dengan gambar telapak tangan dengan gambar telapak kaki. Nah, ini semua ini gambar tangan. Kalau yang ini gambar babi hutan cuma kelihatan foto. Yang mana coba ini? Yang ini. Oh iya. Nah, ini gambar babi hutan juga. Ada berapa di sini? Ada di bawahnya, ada di atas besar. Di sana di sebelah barat, di barat di sana ada gambar telapak tangan. Gambar telapak kaki sana agak putih-putih di sebelah barat sana itu. Ada di sana. Nah, di belakangnya ini. Tangan ini itu gambar kaki. Itu kecil tuh. Itu yang kecil. Iya. Nah, ini menandakan bahwa orang Toala ini dia gambar telapak kakinya apabila dia keluar memburu, bahwa supaya bisa selamat di tempat tujuan sampai kembali di tempat semula. Itu kepercayaannya orang Toala. Nah, begitu tadi kita sudah jelaskan semua yang ada dalam gua ini. Kenapa kita lihat gambar yang ada dalam gua ini merah? Merah kecoklatan itu berarti sudah masih asli. Kalau merah itu artinya tanda berani. Nah, mungkin adik-adik mengatakan dalam hati bahwa kenapa gambar ini sampai saat sekarang masih bertahan, merah tidak mau pudar. Nah, gambar ini dia pakai menurut sejarah yang muncul di buku yang pernah saya baca-baca, itu diambil dari bahan alami. Diambil dari bahan alami sekitarnya ini. Ya. Contoh seperti daun sirih, itu kan merah. Ada juga campurannya untuk pelekat itu terbuat dari tanah liat namanya oker. Itu dia dicampurkan. Makanya gambar ini tanpa dikorek dia tidak terbuka, dia tidak pudar. Nah itu gambar telapak tangan dengan telapak kaki, babi rusa, babi hutan, itu yang dia pakai bahannya. Nah, ada tadi persimpangan sebelum kita naik lewat dari pertengahan ada namanya Gua Bursumi. Gua Bursumi yang kita dapatkan ada cuma yang kita temukan di sana gambarnya gambar telapak tangan. Yang sisanya itu di sanalah kita lebih banyak kita dapatkan sisa-sisa makanannya, sampah dapurnya. Kulit keramik, kulit kerang, kulit siput. Di sanalah kita temukan semua dengan alat batunya. Karena orang Toala itu tidak sama kita sekarang, kita punya alat canggih, ada besi, bikin paran, pisau. Kalau dia dulu enggak, dia pakai alat batu untuk memotong ke apakah itulah. Nah, dari bawah mulai tangga pertama sampai akhir, karena Pak Guru tadi menanyakan bahwa ada yang pernah menghitung atau berapa hitungannya, itu macam-macam.
Yang hitungan anak-anak yang pengunjung yang datang. Kalau yang kita kerja dulu ini hitungannya kita ini 999 kalau kita hitung per meter. Kalau kita hitung per anak terap kurang lebih 1.500. Cuma tangga top yang kita lewati saja. Mana ini tangga yang lain, tangga beton. Karena semua jalan setapak yang ada dalam lokasi di sini 2.765 biji keseluruhan. Cuma yang kita lewati tadi ya sebegitu tadi saya bilang. Ya sebenarnya kalau kita hitung per meter 999, kita kabulkan 1.000 ada tangga kayu. Nah itulah 1.000. Tapi kalau kita hitung per meter, kalau kita hitung per anak terap itu kurang lebih 1.500. Bayangkan. Alhamdulillah kalian semua ini sudah tiba di dalam gua. Saya bersyukur juga karena saya sudah bisa juga sampai untuk mengantarnya. Ya ala kadarnya untuk saya menyampaikan bahwa ini ya mungkin gurunya lebih afdal untuk menjelaskannya karena papan himbauan ada juga di sana, kita bisa foto nanti di sekolahnya masing-masing untuk melihat oh ini. Karena ada yang penemu pertama ada di sana namanya. Itu yang temukan pertama. Kalau tangga ini, lokasi di dalam ini dikerjakan itu bukan cuma sebulan, bukan setahun, bukan. Ini lamanya ini 3 tahun. Tangganya Pak? Keseluruhan. Boleh. 3 tahun. Di depan itu pagarnya semua ini lokasi tahun 1982. Selesai itu lanjut 83, 84, lanjut proyek dalam tangga dengan gazebo apa keseluruhan. Itu 3 tahun semua. Baru selesai. Terakhir diresmikan tahun 1987 tanggal 31 Maret itu Profesor Dr. Haryati Subadio. Itu dia meresmikan lokasi ini. Nah, itu. Saya kira cukup itu yang saya bisa sampaikan karena walaupun saya tambah kalau tidak cocok itu kan tidak enak. Jadi biarpun sedikit kalau kita semua masuk akal, nah, itulah yang kita cari. Nah, jadi begitu selesai saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi penjelasan dari Pak Jabar terkait dengan keberadaan gambar yang menempel pada dinding Goa Sumpang Gita ini. Mungkin bisa bertanya sedikit Pak? Bisa? Ya, berarti Goa Sumpang Gita ini kan dulu yang menggambar itu adalah orang tua Ya. sebagai bentuk tolak bala. Ya, Berarti boleh dikata Goa Sumpang Gita ini adalah rumah ya bagi orang tua dulu atau bagaimana? Ini bukan dianggap bukan rumah. Itu orang tua itu nomaden dia pindah-pindah. Ini dalam Gua Sumpang Gita ini dia ambil untuk upacara ritual. Apabila ada kegiatannya, itulah dia berkumpul semua di sini untuk upacarakan apa yang kegiatan keluar itu yang dilaksanakan di sini. Makanya kita namakan orang tua itu nomaden dia pindah-pindah. Makanya di daerah Maros Pangkep paling banyak kita dapat logo seperti ini. Ya kita temukan gambarnya. Karena mereka nomaden. Saya juga Pak ada tadi lubang di sisi kiri Gua Sumpang Gita itu agak ke dalam, sama seperti yang ada di belakang kita ini. Iya, iya. Apakah itu tembus dengan Gua Brusumi atau bagaimana? Tidak tembus, itu buntu. Jadi Gua Sumpang Gita ini buntu sampai di dalam. Pertama di depan ini sampai di ujung dalam sekitar 50 meter jauhnya masuk. Kalau Gua Brusumi itu agak kecil, bunda. Apakah di dalam juga ada gambar telapak tangan? Kalau gambar ini cuma di depan saja yang nampak ini, karena kalau dalam kan kayak gelap, makanya itu mungkin orang tua itu lebih dia pilih di depan ini karena ada cahaya dari depan untuk melihatnya langsung. Mungkin cukup teman-teman sahabat alam, kita observasi lebih dalam lagi untuk melihat dulu. Sebentar kita akan bertanya sambil kita jalan bertanya kepada Pak Jabar seperti apa makna dari peninggalan prasejarah yang ada di Gua Sumpang Gita ini. Terima kasih Pak Ya, Jabar. sama-sama. Ya, mungkin ada kami akan observasi kemudian bertanya sambil jalan-jalan Ya, sambil silakan. bertanya. Ya, silakan. Kenapa ini goa kayak batu kau padahal tinggal di atas bumi? Yang lain ada lagi pertanyaannya. Cuma itu saja. Mungkin masih ada. Tanya lagi. Tanya lagi. Yang cuma itu saja pertanyaan. Sangat ringkas ya. Yusuf bertanya. Yusuf bertanya. Yusuf lagi. Yusuf, Silakan. berapa kedua ini tidak? Oh begitu. Lumayan bagus. Pertanyaan lebih bagus juga ini tadi pertanyaan terakhir yang ketiga. Karena tadi saya jelaskan apa yang ada dalam gua ini. Sengaja saya tidak mau sebut semua supaya ada yang berpikir, wah tidak lengkap ini. Supaya ada bertanya. Kalau saya langsung lengkapi berarti tidak ada lagi pertanyaan. Betul. Begitu. Nah pertama tadi ada yang bertanya bahwa gua ini
seperti bentuknya karang. Nah, gua ini ketinggian dari permukaan laut 280 meter. 280 Jadi, mdpl. Di depan ini dengan dalam gua ini, itulah di sana ini gua air lautan dulu ini. Makanya orang Tola itu memilih daerah ketinggian seperti ini. Nah, begitu. Jadi ini gua ini terbentuk bukan dibentuk kayak manusia biasa bahwa dibetel atau apa. Ini alami, terbentuk sendiri. Ya mungkin jadi dulu itu waktu jadi lautan ini itulah air yang mengikis sehingga menjadi gua ini. Itu kita perkirakan, kita tidak pastikan. Ya kenapa bisa terbentuk seperti ini. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi ada siapa lagi bertanya? Kenapa di pagar di depan ini, di samping kita ini, samping kiri saya? Karena begitu pengunjung naik itu tidak langsung untuk menyentuh gambar yang ada di dinding gua. Kalau tidak ada pagar untuk pengaman ini susah kita awasi semua. Ini mungkin kita masih sedikit. Yang biasa saya alami biasa 80 orang, 100 orang saya antar naik anak sekolah. Jadi tidak bisa kita atasi kalau kita ada pagar ini. Mungkin dia pergi garuk kayak apa itu bisa rusak gambar. Karena kenapa? Saat oksigen kita lebih tinggi daripada kimianya ini. Makanya kita tidak bisa sentuh langsung. Makanya tadi kita istirahat di bawah dulu, begitu masuk keringat baru kita silakan naik. Karena begitu keringat saat garam kita itu bisa mempengaruhi gambar ini, bisa rusak. Udah. Nah, yang ketiga pertanyaannya apa tadi? Tahun berapa ditemukan? Kalau saya tidak salah tahun 1912 ke berapa kayak itu kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan itu yang itu saya tidak lupa. Nah, gua ini dengan gambar dalam ini, tuanya gambar yang ada dalam gua ini 200 sampai 300 ribu tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Tadi saya tidak mau jelaskan semua. Saya ingat cuma nanti ada pertanyaan baru saya mau jelaskan kembali supaya lebih lengkap. Nah, itu. Gambar ini 200 sampai 300 ribu tahun sebelum Masehi. Yang menemukan gambar ini gua ini namanya Lantara Daeng Paduni. Lantara Daeng Paduni. Lantara Daeng Paduni. Asli orang dia bukan asli orang Borocik, dia asal dari Bone. Insyaallah. Juara. Kenapa bisa dia temukan di sini, Bang? Dia kan dulu kan kita sudah tahu. Ada namanya dulu orang Rembolan, dia mungkin orangnya itu orang Rembolan, dia selalu menyisir gunung-gunung akhirnya ditemukan ini. Jadi budaya itu untuk mencari gambar ini yang ada di gua itu dia melaporkan bahwa ada saya temukan dalam gua ini di sini. Nah, yang terakhir, kenapa kita bilang Sumpah Bita? Tidak ada yang bertanya itu? Iya. Nanti kau sampai di sekolah atau di rumah, kenapa saya tidak bertanya? Sumpah Bita ini kita namakan Sumpah Bita. Sumpang itu artinya pintu. Bita namanya perkampungan. Jadi di belakang gunung ini ada namanya Bita. Itu terletak daerah Maros. Jadi ini kita perbatasan ini gunung Maros Pangkep. Kalau kita jalan sekarang ke sana, tembus di sana kurang lebih 3 jam. Baru kita sampai di sana di Bita. Jadi orangnya di situ dulu bisa berbelanja di daerah Pangkep, bisa di daerah Maros. Karena memang ada akses untuk jalan keluarnya di sini. Jadi itu pintu gunung dengan gunung, antaranya begini dia, itulah pintunya dia ke sana, keluar masuk dia. Nah, tembus ke mana? Ini tidak tembus sini, ini terpisah ke sini. Jadi arahnya ke Bita itu kemana? Di bawah, yang ada kita istirahat rata, itu kita belok kiri masuk. Nah di situ, saya kira itu yang pertanyaan atau yang penjelasannya. Kalau saya mau bertanya, silakan. Benda-benda gugur. Ya, Bunda Maya yang bertanya. Mungkin kan yang dari tadi kita masuk ke sini ada beberapa ini warna hijau yang menempel di gunung. Berbeda dengan yang ada di sini. Mungkin di dalam juga ada warna hijau itu. Ya boleh, ya betul. Di sini kan gunung ini kan batunya kan batu kapur. Nah, yang hijau-hijau ini lumut. Itu resapan air dari atas di penyimpanan gunung itu di pohon. Itulah yang biru-biru. Nah itu berarti ada yang kalau hujan ini ada airnya ke sana itu kayak merembes ya, dia. jatuh. Kayak yoyo ini masih ada air dari makanya atas itu untuk merembes ke gunung. Nah itu. Jadi makanya gambar yang begini itu begitu yang ada begitu seperti itu tidak bisa bertahan gambarnya karena dia tertutup kan dari lumut ini. Begitu. Iya. Terkait dengan kepercayaan masyarakat sekitar dengan gua ini, apakah kaitan dengan ada ritual masyarakat sekitar biasanya di sini atau betul. Dulu itu sebelum ditangani oleh pemerintah, contoh seperti di mata air itu
itu biasa dia sering diadakan ritual di sana untuk kayak apa, kita kayak apa kan kita sudah tetapkan. Nah, kayak di sini ya mungkin begitu juga. Nanti kebudayaan kita ini, sejarah kita ini untuk bagaimana cara kita agak kurangi bertahap. Jangan seterusnya begitu, karena kenapa saya bilang begitu? Kalau dia lanjut begitu berarti Tuhan dua. Nah, makanya kita perlahan, tidak kita langsung larang, enggak. Bertahap saya. Sampai saat sekarang Pak, saya tidak langsung tegur Pak. Kalau ada yang kayak di mata air, silakan. Nanti saya duduk-duduk, saya bicara ini. Akhirnya dia sudah mengerti. Silakan datang di sini membawa makanan, masak apa silakan makan. Jangan minta di situ. Jangan minta. Karena kalau kau minta di situ berarti itu juga Tuhan. Biasa. Bilang begitu bilang iya. Berarti kita musyrik. Sampai saat sekarang Pak, ya alhamdulillah saya masih saya lihat begitu pengunjung datang ya. Selalu saya cari saya, Bapak di mana? Saya ada di sini. Betul Pak, begini. Selalu saya komunikasi, Ustaz kayak apa, begini. Betul kita bilang, memang begitu Pak. Jadi untuk sekedar untuk datang saja untuk melihat atau serai bagaimana, silakan. Yang penting jangan minta. Itu kan salah satu yang ingin kami ketahui juga terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Ya dulu memang kebiasaannya begitu Pak. Karena biasanya ketika ada tempat bersejarah seperti air panas atau pohon besar atau tabungan, biasanya masyarakat sekitar menggunakan buah, pohon ataupun air itu sebagai tempat ritual mereka meminta. Iya tadi mata air di bawah itu tadi. Oh, di mata air yang di bawah. Iya. Datang biasa orang, bawa kambing, ayam di situ dia potong. Saya bilang, nah di situ. Kau kotori. Mau ikat kain apa di bang, minta sarung apa? Tidak mungkin dikasih itu. Ada Tuhan yang tentukan. Ya, masya Allah. Dia bilang begitu ceritanya. Jadi Bapak ini bukan hanya penerang sejarah, dia juga pendakwah. Untuk saya mau lihat masyarakat sekitar ini atau di luar pun itu, saya mau lihat meningkat bagaimana. Jangan kita serahkan tuh ini, betul boleh. Ya. Terkait anak tangga ke sini, apakah memang itu kan beda-beda saya lihat panjang lebarnya. Apakah itu ada memang kekhususannya atau ya sekedar dibuat memang begitu? Itu tangga dari bawah itu ya. Itu dibikin polanya atau papan. Dilihat situasinya. Kalau mau panjang dikasih panjang sedikit. Kalau mau lebar dikasih lebar sedikit. Dilihat situasi itu tanah. Kondisinya. Bagaimana? Kondisi tanahnya. Tidak ada maksud tujuannya. Tidak ada maksud tujuan bahwa ini ada sejarahnya begini karena dikasih begini. Tidak. Itu kita sesuaikan saja dari bawah bagaimana. Karena dulu ini dari bawah ini sebelumnya ada tangga itu biasa kalau naik orang itu ujung-ujung itu pakai tai. Diikat di kayu baru dia megang. Ya licin. Nah orang tua itu kan lewat di salah batu saja. Saya juga rasakan itu. Karena mulai 85 sampai saat sekarang. Belum pakai lahir. Pak Udin belum. Menikah juga orang tua. Tahun berapa? Baru Pak Tahir lahir di sini. Baru Pak Tahir. Baru Pak Tahir. Tapi tadi dia bertanya, yang seperti tadi malam itu Bapak di bagaimana? Saya bilang saya sendiri. Baru dia kaget. Nggak lupa teman. Kalau saya lama ngomong tadi malam. Bagaimana? Adik-adik sudah sempurna kau rasa atau bagaimana? Karena bukan cuma ini lokasi kita mau datangi. Masih ada yang satu. Jangan sampai sebentar bilang kenapa saya tidak bertanya begini. Jadi itu saya tanyakan memang tadi. Unik-unik apa? Pasti ada. Rasa tidak puas. Kalau ada tidak kepuasan silakan bertanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, belum tentu bisa aja Puruta. Oke, sepertinya sudah cukup Pak. Insyaallah kita lanjutkan lagi di saat nanti karena sekarang sudah jam 11 lewat. Perjalanan juga ke berarti ya paling setengah 2 lah sampai di sana. Ya. Teman-teman sahabat alam, keberadaan kami di Goa Simpang Bita ini ternyata gua ini adalah gua perbatasan antara Kabupaten Pangkep dengan Kabupaten Maros. Nah, yaitu kampung Bita. Ada kampung namanya Kampung Bita. Nah, itu adalah gua mulut gua. Sumpang itu artinya pintu gua yang menjadi pembatas antara Kabupaten Pangkep dengan Kabupaten Maros. Nah, maka untuk mengetahui kaitannya antara prasejarah yang ada di Kabupaten Pangkep dan Maros ini, setelah kita berada di tempat ini, insyaallah sebentar setelah sholat zuhur kita akan berangkat ke Gua Liang-Liang Maros itu akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan prasejarah yang ada di Gua Liang-Liang. Nah, mungkin Gua Liang-Liang dengan Gua Sumpang Bita ini ada kaitannya terkait dengan prasejarah, terutama di telapak tangan dengan beberapa gambar yang menempel di dinding. Jadi terima kasih banyak Pak Jabar, semoga sehat selalu. Amin. Luar biasa, beliau ini setiap hari naik ke sini, tenaganya juga
Udah. Nah, luar biasa, saya saja berumur 32, Pak Jafar sudah saya berumur 55, tapi masih kuat dia untuk menanjak tempat ini. Nah, jadi terima kasih banyak sahabat alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.